Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسوله آتى الأمانة ونصح الأمة وحق جهاد في سبيل الله فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik nikmat dunia, nikmat akhirat dan juga nikmat kita beragama Islam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, mari khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam keadaan senang, takwa dalam keadaan susah, takwa dalam keadaan sehat, takwa dalam keadaan sakit, takwa dalam keadaan lapang, takwa dalam keadaan sempit, takwa di dalam kita berjamaah, dan takwa ketika kita sendirian. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Pada kali ini mari sama-sama kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai pentingnya kita memakmurkan masjid. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di dalam firman Allah SWT, Allah SWT membukanya dengan kalimah taukid, innama. Inna, menurut para mufassirin, mereka mengatakan bahwa ketika di dalam ayat-ayat Allah SWT terkandung kalimat inna, maka mukhatab, orang yang diajak bicara itu ragu-ragu, sehingga Allah membukanya dengan kata inna, sungguh-sungguh. Penekanan bahwa Allah SWT sangat serius dalam membicarakannya. Kemudian kata inna digandeng dengan kata ma. Di dalam ulumul Quran, apabila ada kata-kata innama, maka dia mengandung makna lil hasrah, artinya pembatasan. Hanyalah, berarti sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Karena dikatakan innama, sungguh, hanya. Siapa itu mereka golongan yang dimaksudkan oleh Allah SWT? Ya'muru masajidallah. Ya'muru, asal kata dari amrun, amara, semakna dengan kata al-umru. Maka di sini berbeda antara usia dengan umur. Kalau usia adalah batas ajal seseorang hidup di muka bumi sampai dia akan kembali kepada Allah. Sedangkan al-umur adalah waktu-waktu yang diisi dengan amal saleh. Maka ada orang yang usianya pendek
tetapi umurnya sangat panjang. Kemarin kita membaca di headline news bahwa di Maqbarah, di tempat kediaman kubur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering dipanggil dengan Gus Dur, orangnya sudah meninggal, tapi kotak infaknya setiap bulan 1 miliar. Dan kotak infaknya ini disebarkan kepada panti-panti asuhan, masjid-masjid yang membutuhkan. Bayangkan orangnya sudah mati, tetapi umurnya begitu panjang. Amal kebaikannya terus menerus, catatan amalnya tidak pernah tertutup. Ada orang yang usianya panjang tapi umurnya pendek. Selama hidupnya senantiasa bermaksiat kepada Allah. Sedikit sekali dia beramal saleh. Maka kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT tutup usia kita dengan usia yang produktif. Ketika kita lagi semangat-semangatnya dalam beramal saleh. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah. Ketika Allah SWT menutup usia kita dan kita sedang bermaksiat kepada Allah SWT. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan, yang mengisi masajidallah, masjidnya Allah. Masjid disandarkan dengan Allah. Di dalam Lughatul Arabiyah dikatakan masajidallah itu mudhof ilaih. Kalimat sandaran. Kalau kalimat sandaran itu disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka dia akan ikut mulia. Baitullah, rumahnya Allah. Tadinya dia hanya sebongkah batu biasa. Tetapi kalau dikaitkan dengan Allah, maka dia bukan batu biasa. Dia bukan rumah yang biasa. Tetapi dia rumah yang luar biasa, penuh kemuliaan. Rasulullah, Rasul seorang utusan. Kalau dia disandarkan dengan nama Allah, maka dia akan menjadi mulia. Menjadi orang yang akan dikhususkan. Maka di dalam ayat ini Allah menggandeng kata masjid dengan Allah. Bukan hanya sekedar masjid. Artinya rumah Allah adalah rumah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan yang ada kaitannya dengan Allah SWT. Di dalam hadis diceritakan orang-orang yang di dalam masjid, mereka bicara mengenai perkara dunia. Nanti di yaumil kiamah nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena mereka bicarakan dunia di dalam masjid. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain, Nabi SAW katakan, apabila kalian mendengar ada orang atau kalian melihat ada orang bertransaksi jual beli di dalam masjid, maka doakan, disunnahkan, mendoakan kerugian untuknya. Artinya masjid hanya dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Sekarang tahun ini adalah tahun politik. Jangan biarkan masjid kita disentuh oleh orang-orang yang punya kepentingan dunia, yang hanya untuk merenggut suara, yang tadinya tidak pernah nongol di masjid, kok tiba-tiba jadi khatib, tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba jadi dai. Ini sungguh hanya pencitraan semata. Padahal kalau diajak ke masjid, alasannya sibuk, alasannya rapat. Tapi giliran capres, cawapres, semua tiba-tiba berubah jadi alim. Demi meranggut suara. Maka takmir harus tegas. Pak, kalau Anda mau ke masjid, monggo silakan. Tetapi tidak untuk promosi partai. Tidak untuk promosi jabatan. Masjid kami adalah masjid yang netral. Urusan memilih pemimpin adalah urusan pribadi masing-masing. Tidak mengajak jamaah kepada satu golongan. Sehingga kita ketemukan di mana ada satu masjid terpecah jamaahnya. Hanya gara-gara sebagian dukung capres nomor 1, sebagian dukung capres nomor 2. Bayangin, rumah Allah.
dijadikan sarana politik. Setelah mereka menjabat, apa yang terjadi? Masjid tidak pernah maju, tidak pernah disumbangkan. Apa manfaat apabila seorang itu menjadi pemimpin? Masjid masing-masing jika ingin membangun dengan swadaya sendiri. Padahal ketika musim pemilu, mereka meraih suara jamaah. Maka jangan jadikan rumah Allah dikotori oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksudkan memakmurkan masjid apa? Di dalam hadis dikatakan, apabila seorang itu berwudu dengan sempurna dan dia melangkahkan kaki ke masjid, tidaklah setiap langkahnya dinaikkan 1 derajat, diberikan 1 pahala, dan dihapuskan 1 dosa. Yang dimaksudkan memakmurkan masjid adalah sholat berjamaah. Rasulullah katakan, sholatlah di rumah-rumah kalian. Sallu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Illa maktubah. Kecuali fardu. Maka sholat 5 waktu dianjurkan di masjid. Sholat sunnah di rumah. Maka para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Ta'ala, mari sama-sama kita makmurkan masjidnya Allah. Jangan hanya sepekan sekali, ketika Jumatan baru datang, tetapi setiap hari kita datang. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan, apabila orang itu masuk ke dalam masjid, ketika dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid dan dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka seketika itu juga ada malaikat yang khusus mendoakan dia, selama dia tidak berhadas dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Apa doanya? Ya Allah, rahmatilah ia, ampunilah segala dosa-dosanya. Selama kita di dalam masjid, maka kita akan terus-menerus di dalam doa para malaikat. Sehingga banyak orang beramai-ramai datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang ustadz, minta doa. Jauh-jauh hanya minta doa. Kiai, ustadz bukan orang yang maksum, bersih tanpa dosa, bukan. Mereka manusia biasa. Mereka hanya dilebihkan dari segi ilmu. Tapi doanya belum tentu makbul. Kenapa? Karena punya dosa. Bisa salah. Tetapi malaikat adalah makhluk Allah yang maksum. Ada orang lebih pede, lebih percaya diri, lebih senang minta doa sama kiai atau sama ustadz. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tetapi kalau mau kita bandingkan doanya malaikat dengan seorang manusia, doanya malaikat lebih diterima oleh Allah. Kenapa? Malaikat itu adalah makhluk yang patuh, taat kepada Allah. Maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Saking hebatnya sholat berjamaah di masjid, apabila seorang itu sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid, maka suatu ketika dia ada uzur, sakit ataupun safar, maka ketika dia sakit dan sholat di rumah, dia akan tercatat melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ketika dia sehat, ketika dia dalam keadaan lapang, dia senantiasa memakmurkan rumahnya Allah. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tetap dicatat menjadi orang yang sholat berjamaah. Yang dikatakan memakmurkan masjid Allah apa? Orang-orang yang senantiasa akan membaca kitab Allah SWT. Sehingga di dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah SAW, ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang
sekelompok jamaah mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, min buyutillah, yatlu kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah. Maka di masjid kita harus ada majelis tadarus, harus ada majelis tajwid, majelis tahsin yang mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga masjid kita tergolong menjadi masjid yang makmur. Masjid yang makmur nomor 3 adalah masjid yang punya maslahah untuk ummah. Ya, masjid yang punya maslahah untuk umat. Bukan saja membagikan makanan setiap kali selesai sholat Jum'ah, tetapi masjid menjadi tempat berkeluh kesahnya masyarakat. Alhamdulillah, pengalaman di kampung saya, masjid luar biasa kayanya. Kotak infaknya hampir 3 miliar. Setiap kali ada yang datang berkeluh kesah, selalu masjid bantu. Ada yang datang, Pak Ustadz, tolong motor saya mau ditarik oleh debt collector. Kenapa? Sudah 2 bulan tidak bisa bayar. Udah, ngomong sama takmir, pinjam dulu. Datang ke takmir, Pak Takmir, tolong saya pinjam uang sekian, bayar tunggakan motor saya. Daripada nanti teman-teman kita, jamaah kita, ngutangnya ke bank, riba, ngutang ke koperasi. Masjid jadi sarana untuk membantu, untuk menyelesaikan segala persoalan umat. Apabila ada orang yang sakit, butuh dibawa ke rumah sakit, masjid punya mobil, masjid punya ambulans sendiri. Sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya masjid. Jadi masjid jangan hanya tahu minta terus. Setiap kali pengajian bawa infak terbaik. Setiap kali pengajian kotak infak berjalan, tetapi susah uangnya untuk keluar untuk umat. Ini masjid mengajarkan untuk mengemis. Hanya mengemisnya dengan cara halus. Janganlah jadi masjid yang tukang minta. Jadilah masjid yang ketika dia meminta, dia juga memberi. Banyak masjid kita ketemukan, kotak infaknya gede-gede, besar-besar. Tetapi ketika ada yang susah dari jamaahnya, tidak bisa ada yang bantu. Bagaimana masjid kita mau dimakmurkan? Maka dari mimbar yang terhormat ini, saya memohon kepada Bapak Ketua Takmir dan seluruh jajarannya, mari kita makmurkan masjid kita. Makmurkan bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan baca Quran, tapi kita membantu menyelesaikan permasalahan umat. Di akhir daripada khutbah, saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita muliakan agama Allah dengan cara kita makmurkan masjidnya Allah. Kalau masjidnya kita bermanfaat untuk umat, kita tidak usah pasang pamflet, pasang poster. Nanti akan ada dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang punya hati mulia yang akan makmurkan masjid kita. Kenapa? Karena masjid kita punya kemuliaan tersendiri. Mudah menolong saudaranya yang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang saleh, yang senantiasa memakmurkan rumah-rumahnya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'awiyaka fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim barik ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal gina. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ali baina qulubi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Di hari yang barakah ini ya Allah, di hari ya Allah yang Kau muliakan ya Allah di dalam Islam, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa ketua takmir dan juga seluruh jajarannya ya Allah. Semua pengurus masjid ini ya Allah, Masjid Nurul Ihsan. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hatinya ya Allah. Kau mudahkan rizkinya ya Allah. Ya Allah, Engkau ampuni seluruh jamaah solatnya ya Allah. Ya Allah, siapa saja yang masuk ke dalam rumah-Mu ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah taubatnya ya Allah. Ya Allah, Engkau solehkan anak cucu keturunannya ya Allah. Ya Allah, Engkau bantu selesaikan semua permasalahan rumah tangganya ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Allah, siapa saja yang masuk ke dalam rumah-Mu ya Allah, ya Allah, mudahkanlah anak-anaknya untuk sekolah, mudahkan anak-anaknya untuk kuliah dan bekerja, mudahkan jodoh baginya ya Allah, jodoh yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, siapa saja yang memakmurkan rumah-Mu ini ya Allah, Masjid Nurul Ihsan, ya Allah, berkahilah seluruh kehidupannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.